Halo, selamat bergabung ke channel Amaisian. Semoga bisa terhibur dengan ceritanya. Ikuti terus channel ini. Biar gak ketinggalan video menarik lainnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menonton. Malam turun perlahan di atas jalanan berbatu menuju desa Jatisari. Kabut menggantung di antara pepohonan, menelan sisa cahaya dari matahari yang sudah condong ke barat. Sebuah mobil tua berhenti di depan papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di desa Jatisari Hutan, adalah ibu kita." Dimas Prasetyo menurunkan kaca jendela. Udara lembab langsung menampar wajahnya. "Gila, dingin banget," gumamnya sambil memandangi hutan di kejauhan. Di sampingnya, Rama menyalakan kamera kecil yang digantung di leher. Cocok banget buat pembuka video. Urban legend dari Jawa Tengah, wanita berwajah kambing. Dimas hanya tersenyum tipis. "Ingat, ini buat skripsi, bukan konten clickbait horor. Aku butuh data, bukan sensasi." "Data bisa nyusul," balas Rama ringan. "Kalau videonya viral, dosenmu juga ikut nonton." Keduanya melanjutkan perjalanan. Mobil itu melintasi jalan sempit yang diapit hutan pinus dan sawah terbuka. Sesekali, kabut bergerak seperti asap menutupi pandangan. Hanya suara jangkrik dan mesin yang terdengar. Tujuan mereka sederhana, meneliti cerita rakyat yang dipercaya warga. Jatisari sejak puluhan tahun lalu. Legenda wanita berwajah kambing yang muncul di tepi hutan saat malam ganjil bulan purnama. Mereka tiba di rumah kayu yang sudah disiapkan oleh kepala dusun. Bu Sari, seorang wanita setengah baya dengan rambut disanggul dan mata tajam yang menyiratkan ketegasan. "Mas Dimas, Mas Rama?" tanyanya sambil menatap keduanya. "Iya, Bu. Terima kasih sudah menerima kami." Bu Sari tidak langsung menjawab. Tatapannya sejenak tertuju pada kamera di tangan Rama. "Kalau bisa, alat itu jangan digunakan malam-malam. Di sini, banyak hal yang tidak suka direkam." Ucapan itu terdengar sederhana, tapi ada sesuatu di nada suaranya seperti peringatan, bukan permintaan. Malam pertama di Jatisari terasa panjang. Dimas duduk di teras, menulis catatan di buku kecilnya. Ia mencatat tentang kebiasaan warga, struktur desa, dan simbol-simbol di gapura. Rama sibuk memeriksa kamera, mencoba merekam suasana senja. "Kalau cerita rakyatnya cuma mitos, kenapa orang sini kelihatan takut banget ya?" kata Rama. "Mungkin cuma kebiasaan turun-temurun. Setiap daerah punya tabu," jawab Dimas. "Tapi kamu lihat sendiri tadi." Bu Sari ngomong seolah ada yang benar-benar hidup di hutan. Dimas menatap ke arah pepohonan di kejauhan. Hutan itu gelap, seolah menelan cahaya lampu-lampu rumah di pinggir desa. Ada sesuatu yang aneh dari keheningannya. Tidak ada burung, tidak ada kodok, hanya hening yang terlalu sempurna. Sekitar pukul 10 malam, angin tiba-tiba berembus kuat. Dimas menutup buku catatannya dan hendak masuk ke rumah. Namun langkahnya terhenti. Dari kejauhan, terdengar suara, seperti erangan panjang, lirih, tapi jelas. Suara itu bukan suara manusia, tapi juga bukan suara hewan. "Rama," panggil Dimas pelan. Rama yang masih menatap layar kameranya menoleh. "Kenapa? Dengar nggak?" Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti dari arah hutan. Rama refleks mengangkat kameranya, menyorot ke gelapnya pepohonan. "Wah, ini momen bagus. Jangan main-main, Ram. Aku cuma mau lihat sumbernya." Dimas menarik lengannya, tapi Rama sudah melangkah keluar pagar. Angin menampar wajah mereka, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang amis. Dari balik kabut, samar-samar tampak bayangan putih bergerak, perlahan beringsut seperti sedang menunduk. "Siapa itu?" seru Rama. Tidak ada jawaban. Bayangan itu berhenti, lalu perlahan menoleh. Cahaya dari kamera menyorot wajahnya. Dimas membeku. Rambut panjang terurai menutupi sebagian wajah, dan di bawah rambut itu tampak sesuatu yang tak seharusnya dimiliki manusia. Hidung menonjol, bibir terbelah ke bawah, dan tatapan mata seperti milik binatang. "Ram!" suara Dimas tercekat. "Matikan kameranya." Tapi Rama justru melangkah satu langkah lebih dekat, menahan napas antara takut dan takjub. Bayangan itu bergeser, lehernya menekuk ke arah yang tak mungkin dilakukan manusia. Lalu, dalam sekejap, hilang seolah tersedot oleh kabut. Dimas dan Rama berlari masuk ke rumah. Bu Sari sudah berdiri di depan pintu. Wajahnya tegang. "Kalian mendengar ya kan?" Suaranya rendah, tapi mantap. Rama masih terengah.
Ada seseorang di hutan. Bukan seseorang, potong Bu Sari cepat. Itu sebabnya aku bilang jangan keluar setelah maghrib. Di sini, yang terlihat seperti manusia, belum tentu manusia. Dimas mencoba berpikir logis. Mungkin hanya hewan besar, Bu. Kabutnya menipu pandangan. Bu Sari menatapnya tajam. Kalau kamu pikir itu hewan, kenapa ia bisa menyebut namamu? Dimas terdiam. Rama menatapnya dengan mata lebar. Dia nyebut nama kamu? Dimas perlahan menggeleng. Aku nggak tahu. Aku cuma dengar suara. Bu Sari menutup pintu rapat-rapat. Mulai malam ini, kalian tidur sebelum tengah malam. Jangan buka jendela, dan jangan menatap cermin kalau lampu mati. Kenapa? Tanya Dimas. Karena dia suka meniru wajah orang yang masih hidup. Hening menyelimuti ruang tamu. Angin kembali berhembus dari celah-celah papan rumah. Di luar, suara erangan itu terdengar lagi lebih jauh. Tapi kini seolah menertawakan sesuatu. Rama menatap layar kameranya. Rekaman terakhir menunjukkan sosok putih di antara kabut. Namun ketika diputar ulang, gambarnya kosong. Hanya terdengar suara napas Dimas dan gema lirih yang hampir tak terdengar. Dimas, lampu di ruang tamu tiba-tiba bergetar, lalu padam. Embun masih menempel di daun pisang. Sementara suara ayam terdengar jauh di antara kabut. Dimas duduk di teras, menatap secangkir kopi hitam yang mulai dingin. Malam sebelumnya terus berputar di kepalanya suara itu, bayangan itu, dan ucapan Bu Sari tentang makhluk yang bisa meniru wajah manusia. Rama keluar dari kamar dengan kamera di tangan. Wajahnya pucat, matanya merah. Ram, kamu nggak tidur? Tanya Dimas. Rama menggeleng pelan. Aku coba lihat rekaman semalam. DN tanda tanya. Rama meletakkan kamera di meja. Nggak ada apa-apa, tapi waktuku perbesar. Ada bayangan kecil di belakangmu. Bentuknya kayak tanduk. Dimas menarik napas panjang. Mungkin cuma pantulan cahaya. Rama menatapnya, tak yakin. Kamu sadar nggak? Pas dia muncul semalam, udara tiba-tiba berhenti. Nggak ada angin, nggak ada suara. Dimas menatap ke arah hutan yang terlihat dari kejauhan. Aku cuma tahu satu hal. Aku harus tahu siapa Ningsih itu. Kalau semua orang di sini menutup mulut, aku akan cari sendiri. Siang itu, mereka menemui Bu Sari di balai dusun. Beberapa warga sedang menjemur gabah, menatap mereka dengan tatapan curiga. Mas Dimas, Mas Rama, sambut Bu Sari tanpa senyum. Aku harap kalian gak merekam apapun semalam. Rama menelan ludah. Kami cuma dengar suara. Bu, gak lebih. Bu Sari menatap keduanya tajam. Kalau kalian dengar suara dari hutan, pura-puralah tak dengar. Kalau melihat sesuatu bergerak di kabut, jangan panggil. Dan yang paling penting, ia berhenti. Suaranya merandai. Jangan sekalipun menyebut nama Ningsih di dekat pohon jati. Kenapa? Tanya Dimas. Karena pohon itu bukan cuma pohon. Itu penanda. Tempat di mana dia dikubur hidup-hidup. Suasana di ruangan mendadak hening. Rama berhenti merekam. Dimas menatap Bu Sari, antara tak percaya dan penasaran. Jadi, dia benar-benar ada? Dia dulu manusia, jawab Bu Sari pelan. Sebelum wajahnya diambil oleh sesuatu yang lebih tua dari desa ini. Sore menjelang, Dimas menulis catatan di beranda rumah. Angin dari hutan membawa aroma getir tanah basah. Rama, di sisi lain, tampak gelisah. Ia duduk menatap jalan setapak menuju pepohonan. Bu Sari cuma mau nakut-nakutin kita, katanya datar. Aku pengen tahu sendiri. Jangan gila. Rap Bu Sari jelas melarang. Rama menoleh, mata gelap oleh obsesi. Kalau nggak ada bukti visual, semua ini cuma dongeng. Aku mau bukti. Sebelum Dimas sempat mencegah, Rama sudah berjalan ke arah hutan dengan kameranya. Langit mulai gelap. Dimas memanggil, tapi hanya suara jangkrik yang menjawab. Ia akhirnya berlari menyusul. Napasnya berat menembus kabut yang semakin tebal. Di dalam hutan, udara berubah. Tak ada suara daun, tak ada angin. Hanya aroma besi seperti darah. Dimas melihat cahaya kecil dari kamera Rama beberapa meter di depan. Rama, tak ada jawaban. Ia mendekat, jantung berdetak cepat. Kamera Rama tergeletak di tanah. Lampu indikatornya masih menyala. Dimas meraihnya dengan tangan gemetar. Layar menunjukkan sosok putih berdiri di antara dua batang pohon besar. Tapi tak ada Rama di sana. Ram, suaranya nyaris berbisik. Sesuatu bergetar di belakangnya. Langkah-langkah ringan terdengar di tanah berdaun. Dimas menoleh perlahan. Di balik kabut, sosok perempuan berdiri. Rambut panjangnya menutupi dada,
Kain putihnya lusuh dan sobek di bagian bawah. Dari sela rambut itu, tampak 2 lubang hitam menggantikan mata, dan hidung panjang yang terbelah ke bawah. Wajah itu seperti manusia, tapi jelas bukan manusia. Dimas mundur pelan, tubuhnya kaku. Sosok itu menunduk, dan dari mulutnya keluar suara berat, rendah, seperti 2 suara berbicara bersamaan. Sudah kukatakan, jangan panggil namaku. Seketika lampu kamera padam. Dimas berlari sekuat tenaga, menabrak semak, terjatuh di tanah. Dari kejauhan, suara itu berubah menjadi tawa serak. Ketika ia menoleh ke belakang, sosok itu sudah tak ada, hanya kabut dan gema langkah yang tak berhenti mengikuti. Saat Dimas sampai di rumah, Bu Sari sudah menunggunya di depan pintu. Wajahnya pucat, matanya merah menahan air mata. "Di mana Rama?" tanyanya pelan. Dimas terdiam. Ia baru menyadari, sejak berlari tadi, suara langkah yang ia dengar bukan langkah Rama. Suara itu masih mengikutinya sampai sekarang. Dimas duduk di beranda rumah Bu Sari, wajahnya pucat, mata sembab, rambutnya acak-acakan, pakaian masih kotor oleh tanah dan dedaunan dari hutan. Di depannya, secangkir teh hangat mengepul, tapi tak disentuh. Bu Sari menatapnya lama. "Kamu lihat dia, Ye?" Dimas tak menjawab. Ia hanya menatap kosong, seolah masih mendengar tawa dari dalam hutan. "Dimas," suara Bu Sari melembut. "Aku sudah bilang, jangan panggil namanya." Langkah kaki terdengar dari luar. Seorang pria tua datang membawa tongkat bambu. Bajunya lusuh, topi caping menggantung di punggung. Dialah Pak Darto, penjaga ladang yang sudah tinggal di Jatisari sejak masa penjajahan. "Bu Sari," katanya pelan, "aku dengar anak muda ini nemu sesuatu di hutan semalam." Bu Sari hanya mengangguk. Pak Darto duduk di kursi bambu, menatap Dimas dengan sorot mata tajam namun penuh iba. "Anak muda," katanya, "kau mungkin pikir semua ini cuma cerita orang tua. Tapi hutan itu dulu bukan tempat biasa." Dimas akhirnya membuka suara. "Apa maksud Bapak?" Pak Darto menghela napas. Suaranya berat seperti memanggul kenangan. "Dulu, sebelum desa ini berdiri, ada sebuah padepokan kecil di tengah hutan. Dipimpin oleh seorang perempuan pintar bernama Ningsih Wulandari. Orang-orang datang padanya minta kesembuhan, keberuntungan, bahkan cinta. Tapi makin lama, dia bukan lagi manusia sepenuhnya. Dia belajar sesuatu yang tak boleh dipelajari." Dimas menatap serius. Pak Darto melanjutkan, "Suatu malam, ada anak muda dari desa sebelah datang padanya. Katanya ingin tahu rahasia hidup abadi." Ningsih tertawa. "Katanya dia bisa memberinya keabadian, asal sanggup menatap wajah aslinya." Bu Sari menunduk, tubuhnya gemetar mendengar itu. "Anak muda itu menatap," lanjut Pak Darto lirih. "Dan malam itu juga, dia menjerit sampai suaranya hilang. Saat orang-orang datang, mereka hanya menemukan kulit wajahnya menempel di batang pohon jati. Dan sejak hari itu, tak ada yang berani menyebut nama Ningsih lagi." "Hening," hanya bunyi tik-tik tan jatuh dari cangkir ke meja bambu. Dimas menelan ludah. "Kalau begitu, yang saya lihat semalam, itu bukan dia," potong Pak Darto cepat. "Itu hanya bayangannya." Tubuhnya dikubur di bawah pohon jati, tapi jiwanya tersesat, mencari wajah baru untuk dipakai. Bu Sari berdiri, wajahnya tegang. "Cukup, Pak Darto, anak ini sudah lihat terlalu banyak." Tapi Dimas justru menatap mereka dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Bukan takut, melainkan ingin tahu. "Kalau dia mencari wajah baru," katanya pelan, "berarti dia bisa menyerupai siapapun." Pak Darto mengangguk lambat. "Dan biasanya, dia memilih orang yang datang dengan rasa ingin tahu." Kata-kata itu membuat dada Dimas terasa berat. Ia memandang ke arah jendela, ke arah hutan yang diselimuti kabut putih. Dalam pantulan kaca, samar-samar ia melihat sosok Rama berdiri di luar pucat, basah, tapi tersenyum. Dimas berdiri spontan. "Rama, Tuhan, kamu hidup." Ia berlari keluar tanpa pikir panjang. Tapi begitu pintu dibuka, halaman depan kosong. Tak ada siapapun di sana, hanya aroma tanah basah dan dedaunan bergoyang. Pak Darto berdiri di belakangnya, wajahnya tegang. "Kamu lihat dia, Ye?" Dimas menoleh perlahan. "Aku lihat Rama barusan." Pak Darto menatap tanah, suaranya nyaris berbisik. "Kalau kau lihat seseorang setelah hilang di hutan itu, jangan panggil namanya, karena yang menatapmu balik bukan temanmu lagi." Dimas mematung. Di dalam rumah, cermin di dinding bergetar pelan. Dalam pantulannya, di belakang Dimas,
Tampak bayangan perempuan bergaun putih, berdiri diam, wajahnya tak jelas. Hanya sepasang tanduk kecil menonjol di kepala. Hujan turun pelan, menetes di atap sang rumah Bu Sari. Dimas duduk di kamar kecil, menatap cermin tua di dinding. Cermin itu berbingkai kayu jati, sedikit retak di sudut atas peninggalan dari penghuni rumah sebelumnya. Kata Bu Sari, sejak sore tadi, Dimas terus merasa diawasi. Bayangan samar di jendela, langkah lembut di lantai kayu, dan sesekali suara lirih memanggil namanya. Dimas. Ia menoleh setiap kali suara itu terdengar, tapi tak pernah melihat siapapun. Bu Sari sudah tertidur di kamar sebelah. Pak Darto pulang sebelum maghrib, dengan pesan singkat yang tak bisa dihapus dari pikiran Dimas. Kalau malam tiba, jangan percaya pantulan, tapi rasa ingin tahunya terlalu besar. Kamera Rama yang ditemukan di hutan kini tergeletak di meja. Dimas menyalakannya, dan di layar kecil itu muncul potongan terakhir dari rekaman malam sebelumnya. Rekaman menunjukkan Rama berjalan sendirian di hutan, menyebut nama Dimas beberapa kali. Suara nafasnya berat, dan di belakangnya terdengar langkah lain yang tak seirama. Kemudian, samar-samar terdengar suara perempuan. Kau ingin lihat wajahku? Rekaman langsung bergetar, gambar menjadi kabur, lalu gelap. Dimas menutup kamera dengan tangan gemetar. Hatinya berdebar, tapi rasa penasaran itu kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam obsesi. Ia menatap cermin lagi. Kabut dari luar jendela memantul samar di permukaannya. Di balik pantulan itu, ia melihat sesuatu bergerak cepat, nyaris tak terlihat. Seperti bayangan hitam melintas di belakangnya. Bu Sari, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia mendekat ke cermin. Suara hujan di luar makin deras. Sementara udara dalam kamar terasa dingin menusuk tulang. Dimas. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini jelas berasal dari dalam cermin. Dimas menatap pantulan dirinya. Wajahnya tampak biasa, tapi ketika ia berkedip, pantulan itu tidak ikut berkedip. Ia mundur satu langkah. Siapa kamu? Bisiknya. Pantulan itu perlahan tersenyum-senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Dari sela bibir pantulan itu, terdengar suara lirih seperti napas yang berat. Aku hanya ingin wajahmu. Lampu kamar tiba-tiba padam. Cermin bergetar hebat, dan dari retakannya, keluar cairan hitam pekat menetes ke lantai. Bau amis menyengat. Dimas terjatuh ke belakang, berusaha bangkit, tapi di lantai, bayangannya tetap berdiri tegak di depan cermin. Bayangan itu menoleh perlahan ke arahnya tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut yang terbelah panjang. Sudah kukatakan, jangan panggil aku. Dimas menjerit, menendang cermin hingga pecah berkeping-keping. Tapi dari setiap pecahan yang bertebaran di lantai, muncul pantulan dirinya yang berbeda-beda. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang memelototinya dengan mata kosong. Bu Sari berlari masuk, wajahnya panik. Dimas, astagfirullah, kamu ngapain? Dimas menunjuk lantai, napasnya tersengal. Dia di cermin. Bu, aku lihat dia. Bu Sari menatap pecahan itu, tapi tak ada apapun, di sana hanya pantulan mereka berdua. Namun saat Bu Sari menarik Dimas berdiri, sesuatu di belakang mereka bergerak cepat. Dalam pantulan kecil di pecahan cermin, tampak sesosok perempuan bergaun putih berdiri di pojok kamar, menunduk dengan rambut menutupi wajah. Dimas membeku. Bu di belakang. Bu Sari tak sempat menoleh. Udara tiba-tiba menjadi dingin, dan di dinding terbentuk tulisan samar dari embun. Rama sudah memberiku matanya. Sekarang giliranmu. Cahaya petir menyambar di luar, menerangi seluruh ruangan. Dalam sepersekian detik itu, wajah perempuan berwajah kambing terlihat jelas di pantulan. Kaca jendela senyum lebar, tanduk kecil, mata berlubang hitam. Dan ketika cahaya petir memudar, sosok itu sudah lenyap. Bu Sari memeluk Dimas erat-erat. Kita harus keluar dari rumah ini, malam ini juga. Tapi sebelum mereka sempat melangkah ke pintu, suara ketukan terdengar pelan, teratur, dari arah kamar mandi. 3 kali. Lalu suara lembut, seperti Rama, berbisik dari balik pintu. Dimas, tolong aku. Suara ketukan itu tak berhenti. Pelan. 1, 2, 3. Lalu hening. Dimas menatap pintu kamar mandi dengan napas berat. Di balik pintu, masih terdengar suara tetesan air. Padahal, sejak sore air sumur sudah kering. Bu Sari memegang tangannya erat-erat. Wajahnya tegang. Bibir bergetar menahan doa. Dimas, tolong aku. Suara itu lagi. Tapi kali ini lebih jelas. Seperti tepat di belakang pintu.
Suara Rama serak, tapi tak salah lagi. Bu, itu Rama, kata Dimas hampir berbisik. Dia hidup, dia pasti di dalam. Bu Sari menggeleng keras. Jangan bodoh, itu bukan Rama. Jangan buka pintunya. Tapi, Dimas, suara Bu Sari meninggi. Kamu mau nasibmu sama kayak dia? Namun Dimas tak sanggup diam. Rasa bersalahnya membakar hati, kalau saja ia tak membiarkan Rama masuk hutan malam itu. Semua ini takkan terjadi. Ia mendekat perlahan ke pintu kamar mandi. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahan tubuhnya untuk mundur. Tok tok tok. Ketukan itu berhenti tepat saat Dimas berdiri di depan pintu. Hening lalu, suara napas berat terdengar dari sela bawah pintu. Aku kedinginan, Mas. Suara itu begitu familiar. Dimas menempelkan telinga ke pintu, mencoba memastikan. Rama, kamu di dalam. Aku Dimas, buka pintunya. Dari balik kayu basah itu, terdengar suara kikik lirih. Kalau kamu Dimas, kenapa suaramu datang dari luar? Jantung Dimas seolah berhenti berdetak. Ia mundur pelan, matanya membesar. Dari celah bawah pintu, terlihat bayangan kaki, tapi anehnya, jari-jari kaki itu menghadap ke arah pintu, bukan ke dalam ruangan. Bu Sari langsung menariknya menjauh. Cepat keluar dari rumah ini. Mereka berlari keluar, menembus udara dingin malam. Hujan telah reda, tapi kabut turun begitu tebal hingga nyaris menutupi jalan desa. Dari dalam rumah, pintu kamar mandi berderak keras diuji. Duk-duk. Lalu suara seperti kuku menggores kail, panjang dan melengking. Dimas menoleh sekilas, dan dari jendela kecil kamar mandi, tampak bayangan wajah Rama. Tapi aneh, wajah itu seperti meleleh. Sebagian kulitnya hitam dan berlendir. Matanya memandang lurus ke arah Dimas. Lalu senyumnya terbuka lebar, terlalu lebar. Bu Sari menyeret Dimas menjauh. Kita ke rumah Pak Darto. Dia satu-satunya yang tahu cara mengusir makhluk itu. Bu, itu Rama, teriak Dimas parau. Dia minta tolong. Bu Sari berhenti dan menatapnya tajam. Dengar baik-baik. Kalau dia benar Rama, kenapa dia tahu namamu, tapi bukan wajahmu? Dimas tak menjawab. Kabut mulai menelan pandangan mereka. Di kejauhan, suara gamelan sayup-sayup terdengar dari arah hutan. Disusul tawa perempuan yang panjang dan serak. Dimas, kenapa kamu pergi? Aku sudah cuci wajahku. Biar kamu kenal aku lagi. Suara itu menggema di seluruh arah. Dimas menutup telinga, menggigil ketakutan. Bu Sari menggenggam tangannya, berlari sekuat tenaga menuju rumah Pak Darto yang berada di tepi desa. Namun begitu mereka sampai, pintu rumah Pak Darto sudah terbuka. Lampu di dalam rumah berkelap-kelip, dan di lantai terlihat jejak lumpur basah mengarah ke ruang tengah. Pak Darto, panggil Bu Sari pelan. Tak ada jawaban. Dimas melangkah masuk, tapi langkahnya terhenti. Di dinding ruang tamu tergantung cermin besar yang retak, sama seperti yang ada di rumah Bu Sari. Dan di pantulannya, mereka tak hanya berdua. Di belakang mereka, berdiri sosok tinggi bergaun putih, rambut menutupi wajah. Dan dari balik rambut itu menonjol dua tanduk kecil berlumur darah. Tangannya yang panjang menjulur perlahan ke arah bahu Dimas. Akhirnya kamu datang juga. Rumah Pak Darto terasa lebih dingin daripada luar. Angin malam yang masuk dari celah dinding bambu membawa bau busuk, seperti daging basah yang disembunyikan terlalu lama. Bu Sari berjalan perlahan, menggenggam tangan Dimas erat-erat. Di lantai, jejak lumpur memanjang menuju ruang tengah. Pak Darto, panggil Bu Sari lirih. Ini saya, Sari. Dimas sama saya. Tak ada sahutan, hanya bunyi derit atap dan ketukan pelan dari arah dapur. Dimas melangkah lebih dulu. Ia melihat kursi kayu terguling, teko berisi tah pecar di lantai, dan cermin besar di dinding dengan retakan menyerupai urat wajah manusia. Bu, cerminnya. Dimas berbisik. Bu Sari mendekat, menatap pantulan di dalamnya. Tapi aneh, di pantulan itu, mereka tak hanya berdua. Ada sosok ketiga berdiri di antara mereka. Seorang pria tua, mengenakan caping dan tongkat bambu di tangannya. Pak Darto, seru Dimas spontan. Sosok dalam cermin menunduk pelan, lalu mengangkat wajahnya. Matanya hitam seluruhnya, dan darah menetes dari bibirnya yang tersenyum. Kenapa kalian datang terlambat? Suaranya serak, seperti berasal dari dalam kaca. Dimas mundur satu langkah. Itu bukan dia, Bu. Tapi Bu Sari justru menatap dalam pantulan itu, suaranya bergetar. Dia mencoba memperingatkan kita. Tiba-tiba, lampu gantung di atas kepala mereka berkelip cepat. Cermin bergetar hebat lalu pecah.
serpihannya melayang ke udara, namun tak jatuh ke lantai. Dimas dan Bu Sari membeku, menatap pecahan kaca itu, perlahan menyatu kembali, membentuk wajah perempuan dengan tanduk kecil di dahinya. Sudah lama, suara lirih muncul dari setiap arah. Tidak ada yang berani memanggil namaku. Dari dalam ruang dapur, terdengar langkah kaki menyeret-nyeret. Cahaya lampu mulai meredup, menyisakan kilatan samar. Dimas menatap ke arah itu, dan hampir menjerit. Pak Darto muncul. Tubuhnya berlumur lumpur, mata terbuka lebar, tapi kosong. Di belakangnya, seolah menempel di punggungnya, sosok perempuan bergaun putih, sedang memeluk erat. Wajahnya menempel di leher Pak Darto. Pergi dari sini, gumam Pak Darto, suaranya parau seperti menahan sesuatu. Perempuan itu menoleh perlahan. Rambutnya panjang menjuntai, tapi di balik helai hitam itu tampak wajah aneh kulit retak, bibir robek, dan hidung menyerupai moncong kambing. Matanya menatap lurus ke arah Dimas, dan ia tersenyum. Kau yang aku cari. Bu Sari menarik Dimas ke belakang. Lari, sekarang. Mereka menembus pintu, berlari keluar tanpa menoleh. Tapi begitu sampai di luar, Dimas berhenti mendadak. Jalanan desa telah berubah. Semua rumah tertutup, lampu padam, dan kabut hitam tebal menyelimuti sisi kampung. Bu, ini bukan desa, bisik Dimas. Suara tawa serak perempuan itu menggema di kabut. Kalian tak pernah keluar, kalian cuma berpindah ke dalam bayangan. Tiba-tiba dari kejauhan tampak siluet manusia banyak, berdiri diam di tengah jalan. Dimas memicingkan mata. Mereka semua menatap ke arahnya dengan wajah tak utuh. Sebagian hilang, sebagian berlapis kulit kambing. Sementara dari belakang, rumah Pak Darto terbakar sendiri. Dari dalam api, tampak sosok wanita bertanduk berdiri tegak. Tubuhnya tidak terbakar sedikit pun. Api memantulkan senyumnya yang lebar. Dan dalam kobaran itu, terdengar bisikan lembut. Satu wajah sudah kupilih. Sekarang, tinggal kau yang akan menggantinya. Dimas dan Bu Sari terus berjalan tanpa arah. Menembus jalanan yang tampak sama dari setiap sisi. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Hanya gema langkah kaki mereka di jalan berlumpur. Bu, ini nggak mungkin. Suara Dimas gemetar. Kita tadi lewat pohon beringin itu, tapi sekarang muncul lagi. Bu Sari menatap sekeliling. Kita muter di tempat. Dimas mengusap wajahnya, berusaha berpikir jernih. Tapi sesuatu terasa aneh. Udara di sekitar mereka berat, seperti menekan dada. Dari balik kabut, terdengar suara gamelan pelan. Suaranya lembut, tapi semakin lama semakin dekat. Diikuti tawa perempuan serak yang familiar. Kau pikir bisa lari dari bayanganmu sendiri, Dimas? Dimas mematung. Suara itu berasal dari arah hutan. Suara yang dulu ia dengar dari rekaman Rama. Ia menatap Bu Sari. Bu, suara itu. Jangan dengarkan, kata Bu Sari cepat. Kalau kamu dengar, dia tahu di mana kamu. Tiba-tiba tanah di bawah mereka berguncang pelan. Kabut terbelah, memperlihatkan sesuatu yang membuat Dimas membeku. Seluruh desa Jatisari. Tapi dalam keadaan lain, rumah-rumah yang tadi terbakar kini berdiri utuh. Tapi warna dindingnya kusam keabu-abuan, seolah sudah mati. Orang-orang tampak berjalan di jalanan, tapi langkah mereka kaku, mata kosong menatap ke depan. Bu, itu warga desa, bisik Dimas. Bu Sari menatapnya ngeri. Itu bukan mereka, itu bayangan yang ditinggalkan. Dimas melangkah mendekat ke satu rumah. Dari jendela, ia melihat sosok kecil bermain di dalam. Anak kecil berlari sambil tertawa. Tapi ketika anak itu menoleh, wajahnya kosong, tak ada mata. Hanya kulit halus menutup seluruh wajah. Bu, kita harus pergi, kata Dimas pelan. Namun sebelum mereka bisa berbalik, seseorang berdiri di tengah jalan. Pak Darto, tapi tubuhnya kaku. Matanya menatap lurus tanpa ekspresi. Pak Darto, seru Dimas pelan. Sosok itu menunduk, lalu mengangkat wajah dengan senyum aneh. Kalian sudah sampai di tempat asalnya. Dari belakang Pak Darto, muncul sosok tinggi bergaun putih. Langkahnya lambat, tapi suaranya memenuhi udara. Desa ini tak pernah ada di peta, Dimas, karena tempat ini adalah bayangan. Dimas mundur. Apa maksudmu? Perempuan itu mendekat. Wajahnya mulai terlihat di balik rambut panjang. Kulitnya pecah. Rahangnya panjang seperti moncong kambing. Semua yang datang ke hutan akan memiliki wajah barunya di sini. Bu Sari menarik Dimas lari ke arah utara. Tapi kabut bergerak seperti hidup, menutup jalan di depan mereka. Dari segala arah terdengar bisikan orang-orang. Kita tetap di sini. Kita tetap di sini.
Dimas menoleh ke belakang wanita itu, masih berdiri di tempat yang sama. Tapi senyumnya semakin lebar. Ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Dimas. Rama sudah memberiku matanya. Sekarang aku ingin kulitmu. Tiba-tiba, tanah di bawah Dimas retak. Tangan-tangan pucat muncul dari bawah tanah. Menarik kakinya ke dalam lumpur hitam. Tolong, teriaknya. Bu Sari berusaha menariknya, tapi semakin kuat ia menarik. Semakin dalam tubuh Dimas tenggelam. Dari dalam kabut, suara perempuan itu bergema lagi lembut, namun mengerikan. Yang masuk ke desa bayangan, tak akan pernah keluar dengan wajah yang sama. Dan dalam detik terakhir sebelum semuanya gelap, Dimas melihat sesuatu di genangan air di bawahnya. Wajahnya sendiri berubah, kulitnya mulai retak, dan dari dahinya tumbuh 2 tanduk kecil. Hujan belum juga reda malam itu. Roni duduk di depan tungku bersama Bu Ratmi, mencoba menghangatkan diri. Suara petir terdengar jauh, tapi yang membuat mereka tak tenang bukanlah badai, melainkan sunyi yang aneh setelahnya. Sejak kejadian di makam tua kemarin, Bu Ratmi jadi sering menatap kosong keluar jendela, seolah menunggu seseorang. Dia akan datang malam ini, gumamnya lirih. Roni menatapnya cemas. Bu Ratmi, siapa yang akan datang? Perempuan tua itu hanya menatap bara api yang hampir padam. Yang kita ganggu, yang kau kira hanya bayangan di kabut itu. Roni merinding. Maksud ibu, wanita berwajah kambing itu. Seketika angin bertiup kencang dari arah pintu granit. Daun pintu berderit pelan, meski terkunci dari dalam. Bara api di tungku padam seketika, menyisakan gelap dan bau tanah basah yang pekat. Bu Ratmi berdiri perlahan, wajahnya menegang. Jangan bicara apapun. Dia mendengar. Roni menahan napas. Dari balik pintu, terdengar suara langkah pelan duk-duk, diikuti helaan napas berat, seperti dengusan makhluk besar yang menahan amarah. Bu, bisik Roni, tapi Bu Ratmi justru menatapnya tajam. Kalau kau memanggil namanya, dia akan menjawab. Tiba-tiba sesuatu menabrak pintu keras. Brahak, Roni terlonjak mundur. Terdengar suara perempuan menangis lirik dari luar rumah, pelan tapi jelas. Ibu Ratmi, aku haus. Kenapa kau tinggalkan aku di sungai? Wajah Bu Ratmi memucat. Itu bukan dia. Itu bukan dia yang dulu. Roni menatapnya bingung. Apa maksud ibu? Siapa dia? Bu Ratmi menggigit bibirnya sampai berdarah. Dia anakku, Roni, tapi dia bukan manusia lagi. Seketika dari celah pintu, muncul tangan kurus dengan kuku panjang dan bulu tipis seperti kambing. Roni berteriak panik, menarik Bu Ratmi ke belakang. Tapi perempuan tua itu justru melangkah maju, menatap pintu yang kini berguncang hebat. Maafkan ibu, bisiknya, lalu membuka kunci pintu perlahan. Angin dingin menerpa ruangan. Suara tangisan berubah jadi tawa melangking, dan dari kegelapan, tampak bayangan wajah separuh manusia, separuh kambing menatap mereka dengan mata merah menyala. Waktu kita belum selesai, Bu Ratmi, suara itu bergetar seperti 2 nada yang tumpang tindih. Dan saat pintu tertutup dengan keras, rumah itu kembali sunyi. Hanya tersisa aroma darat dan bau bulu terbakar. Roni menatap ke arah tempat Bu Ratmi berdiri, tapi sosoknya sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah bekas tapak kaki kambing di lantai tanah. Rumah Bu Ratmi kini kosong. Hanya Roni yang tersisa, duduk lemas di lantai, menatap pintu yang terbuka setengah. Ia tak tidur semalaman. Suara tawa wanita berwajah kambing itu masih terngiang di telinganya. Tapi yang lebih menakutkan adalah kalimat terakhir yang ia dengar sebelum Bu Ratmi menghilang. Dia anakku. Roni memeriksa ruangan. Semua barang Bu Ratmi masih di tempatnya kecuali satu kalung bertanduk kecil yang selalu tergantung di lehernya. Di meja dapur, Roni menemukan kalung itu tergeletak di antara abu tungku. Tandanya patah di ujung, dan ketika disentuh, logamnya dingin seperti es. Ia menatap tanduk kecil itu. Bentuknya aneh melengkung, seperti potongan tanduk kambing, tapi terasa terlalu halus, seolah bukan dari hewan biasa. Sore harinya, Roni pergi ke rumah Mbah Hasenu, orang tertua di desa. Lelaki tua itu sudah hampir buta, tapi ia mengenal setiap nama dan rahasia Jatisari. Kalung itu milik siapa, nak? Tanya Mbah Seno pelan. Bu Ratmi, dia hilang semalam. Mbah Seno menghela napas panjang. Aku sudah menduga. Kutukan itu belum selesai. Roni menatapnya heran. Kutukan apa, Mbah? Mbah Seno menatap lurus ke arah Roni. 30 tahun lalu, ada gadis bernama Lestari, anak semata wayang Bu Ratmi.
ia diculik orang kota yang meneliti hutan Jatisari. Tubuhnya ditemukan seminggu kemudian, tapi wajahnya sudah bukan wajah manusia. Roni merinding. Jadi, itu makhluk yang sekarang muncul? Ya, jawab Mbah Seno. Arwah Lestari tak diterima bumi. Ibunya membuat perjanjian dengan penunggu hutan agar roh anaknya tenang. Sebagai gantinya, ia harus menyimpan tanduk penjaga kalung itu agar makhluk itu tak bisa menembus dunia manusia. Roni menggenggam kalung itu erat. Tapi kalau kalung ini rusak, Mbah Seno menatapnya tajam. Berarti pintunya sudah terbuka. Dari luar rumah, angin berhembus kencang. Suara gemerisik di daunan terdengar seperti langkah kaki. Lalu, samar-samar dari arah hutan, terdengar tawa perempuan yang sudah tidak asing lagi bagi Roni. Ibu sudah membukakan jalanku. Mbah Seno memejamkan mata, tangannya gemetar. Dia sudah bebas. Roni berlari keluar, menatap ke arah hutan Jatisari yang kini diselimuti kabut pekat. Dari antara pepohonan, terlihat siluet tinggi bergaun putih, berjalan pelan ke arah desa. Di lehernya, menggantung bagian kalung lain yang sama tanduk pasangannya. Roni. Suara itu lembut, tapi setiap suku katanya menggema seperti seruan dari dasar bumi. Kau membawa bagianku yang hilang. Roni mundur perlahan, tapi tanah di bawah kakinya bergetar. Di sekelilingnya, tanah retak membentuk pola melingkar seperti segal kuno yang terbakar pelan. Dan dari balik kabut, dua mata merah menyala menatap langsung ke arahnya. Mbah Seno. Roni duduk di lantai, menggenggam kalung bertanduk yang kini mulai berdenyut hangat di telapak tangannya. Seolah hidup. Mbah, kenapa kalung ini berdarah? Bisiknya ketakutan. Tetesan cairan merah keluar dari ujung tanduk yang patah, menetes ke lantai tanah, membentuk lingkaran kecil. Mbah Seno menatapnya dengan wajah pucat. Itu bukan tanduk hewan, nak, itu potongan dari roh penjaga yang dikutuk. Kalau ia berdarah, berarti segalanya mulai terbuka. Roni menelan ludah. Berarti makhluk itu akan datang ke sini. Bukan hanya dia, gumam Mbah Seno. Dunia mereka akan terbuka. Dan siapapun yang ada di sekitar hutan Jatisari akan terseret. Tiba-tiba, lampu minyak di ruangan padam seketika. Gelap total. Hanya suara hujan dan angin yang terdengar. Lalu, samar-samar, muncul suara langkah kaki bertelanjang di luar rumah. Plak, plak, plak. Langkahnya pelan, tapi teratur. Roni. Suara perempuan itu memanggil pelan, bergema seolah datang dari segala arah. Roni berdiri dengan tubuh gemetar. Itu suaranya. Mbah. Mbah Seno mencengkram tangan Roni. Dengar aku baik-baik. Tanduk itu harus disatukan kembali di tempat perjanjian dibuat. Kalau tidak, seluruh desa akan lenyap. Tempat perjanjian? Roni panik. Di mana itu? Di bawah pohon besar di tengah hutan. Tempat ibunya dulu berlutut meminta anaknya dikembalikan. Pintu rumah tiba-tiba terbuka keras. Angin dingin masuk, membawa aroma busuk seperti bangkai yang membusuk selama berminggu-minggu. Dalam kegelapan, tampak sosok tinggi dengan kulit pucat keabu-abuan dan rambut panjang menutupi sebagian wajah. Dari balik rambutnya, dua mata merah menyala. Roni, bisiknya, kembalikan apa yang bukan milikmu. Ia melangkah perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tapak kambing di tanah basah. Roni berlari ke belakang rumah, menerobos hujan deras. Ia mendengar suara Mbah Seno menjerit di belakangnya, tapi tak berani menoleh. Kilatan petir sesekali memperlihatkan wajah makhluk itu mengejarnya. Kini wajahnya tampak semakin menyerupai Bu Ratmi. Namun rahangnya panjang dan kulit pipinya robek sampai ke telinga. Jangan lari, nak. Suara itu seperti dua orang berbicara bersamaan. Satu lembut seperti ibu, satu lagi serak seperti binatang. Roni menembus kabut hutan. Ia tahu arah menuju pohon besar itu, tempat yang dilarang warga desa DKT sejak dulu. Di sanalah tanahnya hitam, dan akar pohon melingkar, seperti tangan yang siap mencengkeram siapapun yang datang. Sampai di sana, ia melihat batu datar di bawah pohon hitam, basah, dan dipenuhi tulisan kuno. Roni meletakkan kalung tanduk di atasnya. Namun sebelum ia sempat membaca doa yang diajarkan Mbah Seno, tangan dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh dan melihat Bu Ratmi. Wajahnya setengah manusia, setengah makhluk hutan, tapi matanya menangis. Maafkan ibu, nak, ibu tak bisa menghentikannya lagi. Roni tak sempat berkata apa-apa ketika dari balik tubuh Bu Ratmi muncul bayangan besar. Sosok wanita berwajah kambing dengan tanduk panjang dan tubuh berlumur darah. Ia menatap Roni dan tersenyum. Pintunya sudah terbuka.
petir menyambar. Batu hitam di bawah mereka retak, mengeluarkan cahaya merah menyala. Tanah bergetar, dan udara dipenuhi jeritan dari dalam bumi. Tanah di bawah pohon besar itu bergetar hebat. Cahaya merah menyembur dari celah batu, menyorot wajah Roni yang kini dipenuhi lumpur dan darah. Makhluk berwajah kambing itu berdiri di hadapannya tinggi, pucat, dan matanya berwarna merah menyala. Setiap helaan napasnya menghembuskan uap dingin seperti kabut dari dunia lain. Bu Ratmi berlutut di dekat batu hitam, tubuhnya gemetar. "Roni, dengar ibu. Batu itu tidak boleh dibiarkan terbuka. Kau harus menutupnya sekarang juga." Roni berteriak, melawan suara angin dan petir. "Bagaimana caranya?" Suara lain menjawab dari dalam bayangan. Suara yang bergetar seperti gema dari dasar bumi. "Dengan darahmu, manusia." Roni membeku. Ia menatap makhluk itu lestari yang kini tersenyum. Tapi di balik wajah menyeramkannya, ada kesedihan yang samar. Darah penjaga harus diganti agar pintu tertutup lagi. Dulu ibu menyerahkan darahnya untuk membukanya. Sekarang, kau harus menutupnya. Bu Ratmi menangis. "Tidak, jangan dia. Ambil aku saja." Makhluk itu menatapnya datar. "Kau sudah bukan milik dunia ini. Ratmi, kau separuh dari kami." Roni terdiam, menatap kalung bertanduk yang kini menyatu kembali di atas batu. Ia tahu, jika ia menolak, seluruh desa akan hancur dan arwah Bu Ratmi tak akan pernah bebas. Ia menggenggam tanduk itu, lalu menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, kalau aku pergi, jangan tangisi aku lagi." Bu Ratmi memeluknya erat, tubuhnya bergetar hebat. "Kau anak yang ibu miliki di dunia ini. Roni, ibu sudah kehilangan satu anak. Jangan biarkan ibu kehilangan lagi." Namun Roni menatap ke arah makhluk itu dengan tekad. "Kalau darahku bisa mengembalikan semuanya, maka aku akan melakukannya." Lestari mendekat, lalu meletakkan tangannya yang dingin di dada Roni. Sentuhannya membakar, tapi tidak meninggalkan luka, hanya tanda merah bercahaya di kulitnya. "Pilihannya sudah dibuat," katanya pelan. "Kau akan jadi penjaga pintu." Angin berhenti berhembus, suara hujan lenyap, semua menjadi senyap, seolah dunia berhenti berputar. Dari tanah, akar-akar hitam merambat ke kaki Roni, membelit tubuhnya sampai ia tak bisa bergerak. "Bel!" teriaknya, tapi suara itu tenggelam dalam cahaya merah yang kini meluap dari batu. Bu Ratmi mencoba menarik tubuh anaknya, namun kulit tangannya mulai menghitam, terbakar perlahan setiap kali ia menyentuh akar itu. "Roni, jangan pergi!" jeritnya, namun Roni hanya tersenyum samar. "Ibu jangan takut, aku akan menutupnya dari dalam." Dalam sekejap, cahaya merah itu meledak ke langit, dan suara jeritan ribuan arwah terdengar bersamaan. Lalu semuanya gelap. Hujan kembali turun. Pohon besar itu kini tenang. Batu hitam di bawahnya retak, dan kalung bertanduk tergeletak di atas tanah, utuh kembali. Bu Ratmi jatuh berlutut, menatap tanah di mana Roni tadi berdiri. Air matanya bercampur hujan. Ia tahu, anaknya tak akan kembali. Tapi dunia telah tenang kembali karena pengorbanannya. Dari balik kabut, terdengar suara lembut, samar, tapi jelas. "Ibu jangan menangis. Aku menjaga dari sisi lain." Bu Ratmi menutup mata, memeluk kalung itu erat, dan tersenyum di antara air mata. 13 tahun telah berlalu sejak malam ketika Roni menghilang di bawah pohon besar di hutan Jatisari. Desa itu kini tenang. Hujan tak lagi turun tiba-tiba. Kabut tak lagi menutupi rumah-rumah. Di pagi hari, penduduk mulai melupakan kisah lama yang dulu membuat mereka enggan melewati hutan selepas maghrib. Namun, di rumah kecil di ujung desa, Bu Ratmi masih hidup kini renta. Rambutnya sepenuhnya memutih, dan matanya sering menatap kosong ke arah pepohonan di timur. Di lehernya, tergantung kalung bertanduk yang sudah menghitam. Tandanya tetap utuh, tapi terasa berat seolah menyimpan sesuatu. Setiap malam Jumat, ia masih berbicara pelan di depan jendela. "Tahu di sana, nak," dan selalu, setiap malam itu juga, angin dari arah hutan berhembus lembut membawa suara samar, lembut seperti bisikan. "Aku di sini, Bu, jagalah pintunya tetap tertutup." Tak ada yang percaya lagi dengan cerita Bu Ratmi. Generasi muda menganggap itu cuma dongeng, kisah lama yang dipelintir oleh waktu. Sampai suatu sore, seorang mahasiswa dari kota datang ke desa untuk meneliti legenda rakyat. Namanya Adi. Ia sopan, ramah, tapi penuh rasa ingin tahu. Benarkah di sini dulu ada yang disebut wanita berwajah kambing?
Tanya Adi sambil menyalakan perekam suara. Bu Ratmi tersenyum samar. Kau tak akan percaya kalau ibu cerita. Tapi jangan pernah menyentuh kalung ini. Nak, jangan sekalipun. Adi tertawa kecil. Saya hanya ingin tahu kebenarannya, Bu. Malamnya, Adi menginap di rumah kosong dekat hutan untuk mencari inspirasi tulisannya. Ia mendengar suara lonceng kecil dari kejauhan, lalu melihat cahaya merah samar di antara pepohonan. Dipenuhi rasa penasaran, ia mengikuti arah cahaya itu. Di bawah pohon besar yang sudah setengah tumbang, ia melihat batu hitam retak dan sesuatu yang bersinar di atas tanah. Potongan kecil logam berwarna perak. Adi memungutnya. Itu tanduk kecil, patah di ujungnya. Mirip dengan kalung yang dipakai Bu Ratmi. Tiba-tiba udara di sekitarnya berubah dingin. Daun-daun berhenti bergerak. Dari balik kabut, terdengar suara langkah pelan-pelan. Plak-plak. Suara perempuan berbisik lembut, jauh tapi jelas. Yang menjaga telah lemah. Kau menyentuh yang bukan milikmu. Adi menoleh, dan di belakangnya berdiri sosok wanita bergaun putih. Wajahnya samar, tapi matanya bersinar merah. Saat ia mendekat, Adi melihat jelas rahangnya panjang seperti kambing. Kulitnya retak, dan di tangannya tergenggam tanduk pasangannya. Pintu akan terbuka lagi. Jeritan Adi memecah keheningan malam. Tapi di desa, tak ada yang mendengarnya. Keesokan paginya, warga menemukan di bawah pohon besar itu, kalung bertanduk tergantung di dahan rendah. Tapi kini ada satu tambahan, potongan logam perak yang menyatu dengannya. Seperti disambung oleh darah segar. Bu Ratmi, yang mendengar kabar itu, hanya tersenyum lemah. Ia sudah memilih penggantinya, katanya pelan. Lalu menatap hutan untuk terakhir kali. Sore itu, ia meninggal dalam tidurnya, dengan senyum tenang di wajahnya. Dan malamnya, ketika kabut turun lagi ke Jatisari, untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, dari arah hutan terdengar suara dua sosok berbicara lembut. Ibu sudah bebas. Sekarang aku yang menjaga. Kabut itu tak hilang lagi selama 3 hari. Dan sejak saat itu, orang-orang desa percaya penjaga pintu Jatisari telah berganti.